Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Mariana dengan NIM A1C22001, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian dari perkembangan fisik. Nah, di sini menurut Katerme, perkembangan fisik itu mencakup perubahan ukuran, terus ada perubahan tubuh, penampilan, serta fungsi sebagai orang tua. Nah, pada bagian ini pengaruh penting pada perkembangan fisik selama masa prasekolah itu dibagi menjadi beberapa cakupan. Nah, yang pertama ada perubahan fisik, yang kedua ada perubahan otak, yang ketiga ada keterampilan motorik, dan yang terakhir atau yang keempat itu ada kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai poin-poin yang saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama ada perubahan fisik. Nah, di sini pada perubahan fisik saat masih bayi anak begitu banyak lemak, tetapi pada usia 3 tahun ketika anak menginjak usia 3 tahun anak mulai kehilangan lemak. Nah, di sini perubahan mulai tampak. Mulai dari badan dan kaki mereka itu akan semakin tumbuh. Terus yang kedua itu ada perubahan otak. Nah, di sini perkembangan otak atau sistem saraf pada anak pada usia dini juga terus berlangsung dramatis. Nah, secara khusus itu bahasa, logika, dan keterampilan matematika itu terletak di otak sebelah kiri dan kreativitas itu terletak di otak sebelah kanan dan yang ketiga itu ada keterampilan motorik. Nah, di sini pada keterampilan motorik yang harus melibatkan pengguna gerakan tubuh kecil, dan yang terakhir itu atau yang keempat itu ada kesehatan. Nah, di sini anak prasekolah itu umumnya cukup sehat, tetapi mungkin mengalami masalah medis, penyakit khas yang diderita biasanya itu tidak lebih dari 14 hari. Next, untuk materi berikutnya yaitu adalah perkembangan kognitif. Nah, di sini pada perkembangan kognitif itu terjadi antara umur 2 sampai 7 tahun sebagai tahap operasi. Nah, pada perkembangan kognitif itu mencakup dua hal, yaitu ingatan dan yang kedua itu bahasa. Nah, untuk yang ingatan di sini berupa memori, yaitu kemampuan untuk menyandingkan atau mempertahankan dan mengingat kembali informasi yang diperoleh dari waktu ke waktu. Nah, terus untuk yang kedua itu ada bahasa. Nah, di mana bahasa ini merupakan hasil dari kemampuan seseorang anak untuk menggunakan dan memakai simbol-simbol yang sesuai dengan tingkat penalaran mereka. Berikutnya adalah tentang konsep diri. Erikson berpendapat bahwa tugas perkembangan masa kanak-kanak menengah ialah untuk mencapai suatu industri atau perasaan kompeten secara sosial. Tahap perkembangan dalam mencapai industri ini ditandai oleh dua hal. Yang pertama yaitu kompetisi, contohnya seperti aktivitas keolahragaan atau aktivitas keberanian. Yang kedua adalah penyesuaian sosial, contohnya seperti membuat teman dan bagaimana menjaganya. Keberhasilan seorang anak dalam mengembangkan industri ini akan membantu anak tersebut membangun rasa percaya diri. Dan rasa percaya diri ini nantinya akan diperlukan mereka untuk membangun sebuah hubungan sosial yang tentunya akan berjalan panjang. Maksudnya itu adalah hubungan dalam jangka panjang. Anak-anak juga pada umumnya mengembangkan rasa percaya diri yang positif, di mana pada masa-masa kanak mereka pun mereka dicintai dan mendapat dukungan dari orang-orang di sekitar mereka. Hal tersebut juga yang membuat anak merasa berada di bawah asuhan pengembangan diri yang kompeten. Bila di dalam suatu kelompok bermain pada suatu bidang, di mana salah satu anggota dari kelompok bermain itu merasa mereka itu kurang keterampilannya di situ. Nah, mereka cenderung akan keluar dan mencari anggota kelompok lain, di mana mereka tuh merasa superior. Maksudnya itu kayak mereka tuh merasa lebih unggul. Dan hal tersebut akan memperbesar kemungkinan sang anak untuk mengembangkan rasa percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang akan dihadapinya di masa mendatang nanti. Bukan hanya rasa percaya diri, tapi juga harga diri. Berbagai hal yang membentuk suatu konsep diri atau self-concept pada suatu anak. Yang pertama ialah harga diri. Yang kedua adalah pengaturan diri. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai hubungan keluarga. Pada masa kanak-kanak, yang usianya prasekolah, waktu yang dihabiskan lebih banyak di rumah, bersama ibu, ayah, nenek, dan kakek. Tetapi, pada saat masa kanak-kanak menengah, dia juga menghabiskan waktunya bersama teman-temannya, sehingga waktu yang dihabiskan di rumah atau hubungan dengan keluarganya juga berkurang. Di sini, orang tua juga memberikan kebebasan kepada anaknya dengan memperhatikan anaknya juga, dengan memberikan batasan-batasan dan aturan-aturan yang harus dipenuhi.
Dan juga anak-anak dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Dengan catatan, orang tua juga mengetahui apa keputusan yang mereka ambil. Setelah itu, anak-anak juga diberikan pertanggungjawaban yang lebih dibandingkan masa kanak-kanak prasekolah. Seperti dia dibolehkan bermain dengan teman-temannya, pergi sendiri, dia dibolehkan untuk pergi ke bioskop bersama teman-temannya, diperbolehkan. Dengan catatan, orang tua memberikan batasan waktu untuk keluar bersama teman-temannya, dan juga masa kanak-kanak menengah juga dapat membantu peran orang tua di rumah, seperti mencuci piring, menyapu, membersihkan rumah. Jadi, pertanggungjawaban, hak dan kewajibannya juga semakin bertambah. Pada kualitas hubungan keluarga, pada masa kanak-kanak itu terjalin dengan baik. Seringnya berkumpulnya orang tua dengan anak-anaknya, menghabiskan waktu bersama. Tetapi pada masa kanak-kanak menengah, orang tua juga berpikir bahwa anak-anaknya membutuhkan biaya yang lebih lagi. Maka dari itu, kebanyakan orang tua saat ini, baik ibu dan ayahnya, bekerja. Jadi anak merasakan kesepian di rumah. Tetapi kita bisa memberikan pengertian kepada anak, menceritakan bahwa kebutuhannya sekarang itu lebih. Jadi diperlukannya peran orang tua yang bekerja, kedua-duanya. Maka dari itu anak akan mengerti apabila kita menjelaskannya secara jujur. Yang F, persahabatan. Untuk persahabatan, pada masa kanak-kanak yang prasekolah itu persahabatan hanya berfungsi untuk sebagai teman bermain. Tetapi untuk masa kanak-kanak menengah, persahabatan itu perannya lebih luas, yaitu sebagai teman sekelas, sebagai teman curhat karena sudah memiliki masalah-masalah. Jadi, dengan bertukar pikiran dengan teman, diharapkan mendapatkan solusinya. Dan juga persahabatan melatih kerjasama, juga melatih setia kawan dengan teman. Maka dari itu, persahabatan pada masa kanak-kanak menengah perannya sudah banyak, fungsinya juga sudah banyak. Maka dari itu, diperlukannya seorang sahabat pada masa kanak-kanak menengah. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tekanan teman sebaya. Banyak ahli psikologi perkembangan atau pengamat perkembangan anak mempertimbangkan tekanan teman sepermainan membawa konsekuensi negatif dan hubungan persahabatan secara sekaligus dari rekan mereka. Peserta didik yang paling rentan terhadap tekanan teman biasanya memiliki harga diri yang rendah. Peserta didik mengadopsi norma-norma kelompok itu sebagai memiliki mereka dalam upaya untuk meningkatkan harga dirinya. Ketika peserta didik tidak mampu menolak pengaruh rekan-rekan mereka, terutama dalam situasi ambigu atau membingungkan, mereka mungkin mulai merokok, minum alkohol, mencuri, dan mengasingkan diri dari teman-temannya. Peserta didik yang menolak tekanan teman sebaya sering tidak populer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Finarvia dengan NIM A1C220069. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai seksualitas dan stres pada anak usia sekolah dasar. Pada anak usia sekolah dasar, termasuk usia dini, minat seksualitas merupakan perpanjangan dari sensasi yang menyenangkan dan rasa ingin tahu, bukan dari erotisme, dan itu berbeda dengan orang dewasa. Selanjutnya, stres. Anak-anak pada tahun-tahun bersekolah di sekolah dasar, termasuk di dalam kelas, tidak kebal terhadap stres di dunia kehidupan. Faktor-faktor yang membuat stres antara lain perceraian, kekerasan fisik, dan pelecehan seksual. Peserta didik atau anak dari keluarga yang mengalami perceraian umumnya sangat menderita. Selanjutnya, ahli psikolog modern percaya kekerasan fisik pada anak sangat berbahaya bagi perkembangan emosionalnya. Kondisi ini dapat memperburuk penampilan peserta didik baik secara akademik, ekstrakurikuler, maupun dalam pertemanan. Selanjutnya, pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah cara terburuk yang membuat anak terus terbayang. Bentuk pelecehan seksual mulai dari menyentuh sederhana untuk penetrasi.
Pendidikan merupakan tindakan preventif yang terbaik untuk menghindari anak-anak dari penganiayaan. Orang tua harus mengajari anaknya untuk mengetahui bagaimana cara menghindari sentuhan yang tidak pantas dari orang lain.